Baik, kita masuk ke subchapter yang pertama, atau layer yang pertama atau subchapter yang kedua, yaitu perception layer. Nah, perception layer atau juga dikenal dengan layer objek, lapisan objek, merupakan layer pertama dari IoT model. Ini berarti tempatnya yang paling bawah. Nah, tempatnya yang paling bawah itu berarti yang berinteraksi dengan physical world-nya, ya, berinteraksi dengan benda-benda yang ingin diukur, gitu ya, yang ingin ditangkap, yang ingin dihubungkan. Jadi termasuk tipe-tipe dari device fisik tadi yang saya sampaikan, yang berfungsi untuk mengkolek data, begitu ya, atau acting ya. Kalau collect itu mungkin mengumpulkan, kalau acting itu bertindak, ya. Nanti kita akan apa namanya bahas ya beberapa device yang masuk sebagai perception layer. Nah, di dalam perception layer ini konsumsi energi, gitu ya, dan kemampuan berkomunikasi menjadi penting. Kenapa konsumsi energi penting? Karena eh, ini adalah perangkat teknologi, perangkat elektronik yang langsung bersentuhan dengan objeknya. Jadi bayangkan kalau dia nempel di objeknya, di mana dia dapat power supply. Sedangkan objeknya bisa jadi berpindah-pindah misalnya. Nah, gimana dia bisa dapat energinya? Maka bahasan mengenai konsumsi energi itu menjadi penting di perception layer ini. Nah, ini adalah klasifikasinya. Ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah pasif. Nah, ini pasif ini di sini disampaikan dia mempunyai coverage yang paling rendah, ya, karena dia tidak punya power supply yang embed dengan dia. Misalnya apa? QR code, gitu ya, atau RFID tag yang pasif ya, karena RFID ada yang aktif, ada yang semi pasif juga. Atau barcode misalnya, itu kan memang tidak ada baterai di dalam barcode-nya ya. Nah, tetapi eh, si barcode tersebut atau misalnya QR code itu kan harus harus kita capture dengan jarak dekat kan ya. Itu yang kita sebut sebagai low coverage begitu. Dan kita nggak bisa baca QR code dari jarak misalnya 30 cm begitu ya. Jadi harus cukup dekat. Karena apa? Karena QR code tidak punya energi untuk memancarkan sinyal begitu. Nah, yang kedua adalah semi pasif. Ini di sini disebutkan semi pasif device punya baterai gitu ya, punya baterai tentu saja dengan kapasitas yang terbatas ya. Nah, tapi baterai itu lebih banyak digunakan untuk receiving signal dari reader. Jadi sifatnya tidak aktif dia yang memancarkan sinyal, tapi begitu ada reader atau perangkat yang membaca dia, maka dia dilengkapi dengan baterai yang bisa menangkap readernya tadi. Contohnya adalah semi passive RFID ya, yang ada di sebelah kanan yang warna biru ini, atau infrared gitu ya. Nah, yang aktif, yang klasifikasi yang ketiga yaitu adalah device perception yang aktif. Nah, yang aktif ini punya range-nya yang lebih panjang begitu ya, karena dia dilengkapi baterai yang nempel gitu ya, bahkan bisa digunakan untuk memancarkan sinyal, menangkap sinyal, apa namanya, bertindak sesuatu ya, aktuator. Nah, contohnya adalah active RFID, actuator, terus apa namanya, sensor yang terembed dengan sistem yang lain ya. Karena bisa jadi satu perangkat itu punya kemampuan untuk mensensor beberapa apa namanya, parameter gitu ya. Bisa digunakan untuk sensor cahaya atau suhu atau humidity dalam satu kali device.